Mahasiswi UIN Alauddin Makassar, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya akan menjelaskan tentang materi konservasi sumber daya alam. Apa pengertian konservasi sumber daya alam? Pengertian konservasi sumber daya alam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan. Di dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai, dan keanekaragamannya. Klasifikasi sumber daya alam. Ada banyak pengklasifikasian mengenai sumber daya alam. Salah satu di antaranya adalah sistem pengklasifikasian yang dinyatakan oleh Suparmoko tahun 1997, yaitu sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan kepemilikannya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui mempunyai sifat bahwa volume fisik yang tersedia relatif tetap dan tidak dapat diolah kembali. Untuk terbentuknya sumber daya alam jenis ini membutuhkan waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Beberapa contoh di antaranya adalah metal, batu bara, dan minyak bumi. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam jenis ini terus-menerus ada dan dapat diperbarui, baik oleh alam maupun dengan bantuan manusia. Beberapa contoh di antaranya adalah tanah, air, angin, dan gelombang laut. Selanjutnya, berdasarkan kepemilikannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam milik perorangan. Sumber daya alam jenis ini adalah dimiliki oleh perorangan atau oleh satu badan. Salah satu contohnya adalah tanah. Yang kedua, sumber daya alam milik umum. Sumber daya alam jenis ini dimiliki oleh umum atau milik bersama. Salah satu contohnya adalah udara. Tujuan konservasi sumber daya alam. Tujuan konservasi sumber daya alam adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alam ini merupakan anugerah Allah SWT, dan kita semua harus mampu mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Apa yang terjadi sekarang ini merupakan dampak dari ulah sebagian manusia yang tidak bertanggung jawab. Banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan bencana alam lainnya terjadi karena ketidakhati-hatian kita dalam mengelola alam. Bentuk-bentuk konservasi sumber daya alam. Menurut Prasetyo dan Haryanto dan Suparmoko, tindakan-tindakan konservasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, melakukan perencanaan terhadap pengambilan sumber daya alam, yaitu dengan pengambilan secara terbatas dan tindakan yang mengarah pada pengurasan perlu dicegah. Contoh pembatasan ataupun pelarangan atau penghentian penggunaan pukat harimau dalam penangkapan ikan dapat menghindari pengurasan sumber daya ikan secara besar-besaran. Yang kedua, mengusahakan eksploitasi sumber daya alam secara efisien, yakni dengan limbah sesedikit mungkin. Pengaturan ukuran mata jala dapat mengurangi risiko tertangkapnya ikan-ikan yang berukuran kecil yang secara ekonomis memiliki harga jual rendah. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya alternatif atau mencari sumber daya pengganti, sehingga sumber daya alam yang terbatas jumlahnya dapat disubstitusikan dengan sumber daya alam jenis lain.
Energi angin dapat dijadikan sebagai energi listrik melalui kincir angin yang akan memutar turbin. Yang keempat, menggunakan unsur-unsur teknologi yang sesuai dalam mengeksploitasi sumber daya alam agar dapat menghemat penggunaan sumber daya tersebut dan tidak merusak lingkungan. Yang kelima, mengurangi, membatasi, dan mengatasi pencemaran lingkungan. Pencemaran akan mengakibatkan cadangan sumber daya alam semakin cepat habis karena kepunahan, seperti ikan, tanah, dan sebagainya. Pemanfaatan limbah pertanian seperti jerami, ampas kelapa, eceng gondok, dan lain-lain sebagai biogas dapat dijadikan sebagai sumber energi baru sekaligus menekan pencemaran lingkungan. Integrasi dalam Al-Quran. Allah menciptakan alam dan isinya untuk manusia, supaya manusia bisa mengambil manfaat dari semua yang dihalalkannya. Tidak ada di alam ini yang diciptakan Allah secara sia-sia. Semua unsur yang ada di alam ini disebut lingkungan. Lingkungan yang bisa diperoleh manfaat bagi manusia disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam bisa dimanfaatkan manusia untuk menopang kebutuhan hidup dan untuk kelangsungan hidup manusia. Manusia juga diperintahkan Allah untuk mengelola bumi dan menjaga kelestariannya. Dalam Al-Quran disebutkan manusia adalah khalifah di bumi. Manusia sebagai khalifah harus bisa bertanggung jawab atas semua yang terjadi di alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di alam ini seharusnya dikelola dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Artinya, memanfaatkan sumber daya alam seperlunya dengan tidak mengeksploitasi yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Pemanfaatan sumber daya alam tujuannya adalah untuk kebutuhan makan dan minum manusia. Artinya, kata makan dan minum yang digunakan dalam Al-Quran dalam ayat ini bisa diartikan semua yang ada di bumi yang halal bisa dikonsumsi dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Begitu juga dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam harusnya dilakukan dengan seperlunya saja dengan tidak mengeksploitasi secara berlebihan.